angka kecil di balik meja operator. Pagi di SDN 06 Semuka. Udara pagi di desa Semuka masih basah oleh embun yang belum sepenuhnya menguap. Jalanan tanah merah di depan rumah Ari terlihat lenggang. Hanya suara motor tetangga yang sekali lewat menuju pasar pagi. Di dapur sempit rumah papan itu, Ari duduk di bangku kayu, mengenakan kemeja biru rapi dan celana bahan hitam yang sudah disetrikanya malam sebelumnya. "Ini bekalnya, Ari," ucap ibu sambil menyerahkan kotak nasi berisi nasi goreng dingin dan telur dadar. "Nasi semalam tapi masih enak." Ari tersenyum, menerima bekalnya itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Bu. Lumayan buat makan siang." Ibunya mengusap pelan lengan baju Ari. "Kamu yakin kerja di sekolah itu bagus? Gajinya nggak besar. Kata tetangga cuma setengah UMR. Kalau kamu bantu toko bisa sambil dagang." Ari menatap ibunya. "Bukan soal gaji, Bu. Ari pengen coba kerja lain, belajar hal baru. Siapa tahu itu jalan." Ibunya tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ari tahu betul bahwa keputusan ini tak mudah diterima. Keluarganya adalah pedagang sejak dulu. Mereka punya kios sembako kecil di pasar Semuka, diwariskan dari kakeknya. Sejak kecil Ari sudah biasa bantu menimbang gula, menyusun mie instan, dan mencatat utang pelanggan. Tapi setelah lulus SMA 2 tahun lalu, Ari mulai merasa ingin sesuatu yang lain, sesuatu yang ia tak tahu bentuk pastinya. Tapi ia sebut masa depan. Pagi itu, dengan ransel lusuh berisi map plastik, pulpen, dan sepasang kertas kosong, Ari berangkat menuju SDN 06 Semuka. Sekolah itu hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang dikelilingi pohon kelapa dan semak liar. Sesampainya di depan gerbang sekolah, Ari berhenti. Gerbang besi itu dicat biru, sebagian catnya sudah menggelupas. Di sebelah kanan berdiri papan nama besar Sekolah Dasar Negeri 06 Semuka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Ari menarik napas panjang. Ini dia, awal dari sesuatu. "Assalamualaikum," Ari menyapa sambil mengetuk pintu ruang kepala sekolah. Dari dalam ruangan terdengar suara berat yang familiar. "Waalaikumsalam, masuk, Ari." Itu suara Pak Syahrul, kepala sekolah yang juga guru matematika waktu Ari masih SD dulu. "Selamat datang, siap mulai tugas ya?" sambut Pak Syahrul sambil berdiri dari kursinya. Ari mengangguk gugup. "Insya Allah, Pak, saya siap belajar." "Bagus, kamu akan mulai dari hal dasar dulu. Kita butuh orang yang teliti. Kerjamu akan banyak berkaitan dengan komputer, data dapodik, surat menyurat sekolah. Nanti kamu bantu juga guru-guru kalau mereka bingung soal laporan online." Ari mendengarkan dengan seksama, meski dalam hati ia masih sedikit bingung dengan istilah dapodik.
dan sistem online yang disebut-sebut. Ia hanya tahu bahwa pekerjaan ini tidak sekedar mengetik atau duduk di depan komputer. "Ini meja kamu," kata Pak Syahrul sambil menunjuk sebuah meja di sudut ruang tata usaha. Di atasnya sebuah komputer tua dan printer yang tampaknya sudah sering mogok. Ari duduk perlahan. Meja itu berdebu, tapi bukan masalah. Tak lama kemudian, Bu Sinta, staf TU, datang membawakan map tebal. "Ini data dapodik sekolah. Kamu mulai pelajari ya. Kalau bingung, tanya aja." Ari mengangguk sambil menatap lembaran-lembaran itu. Data siswa, guru, jadwal pelajaran, akreditasi, sertifikasi, semuanya terasa asing. Tapi ia tahu, dari sinilah ia harus mulai. Hari pertama berjalan lambat. Ari banyak duduk, mencatat istilah yang tak ia pahami. Mencoba membuka sistem dapodik, meski sering error. Ia mencuri waktu mencatat semua yang ia pelajari ke dalam buku kecil. Surname dapodik, sinkronisasi, verbal data, rapor digital, dan lainnya. Saat istirahat, Ari duduk di bangku kayu dekat kantin sekolah. Ia membuka bekal dari ibunya dan menyantap dengan lahap. Sambil makan, ia memperhatikan murid-murid berlarian di lapangan. Beberapa guru duduk bercengkrama sambil minum kopi saset. "Operator baru ya?" sapa Bu Lilis, guru kelas 2. "Iya Bu, baru hari ini." "Semangat ya Dek, Ari. Di sekolah ini kerja operator itu ya bisa dibilang jantung administrasi. Kalau datanya telat atau salah, bisa kacau satu sekolah." Ari tertawa kecil. "Saya masih belajar Bu. Yang penting sabar. Sistem kadang error, jaringan lambat. Tapi ya itulah dunia kita sekarang." Setelah jam pulang, Ari masih duduk di ruang TU sambil mencoba mengunggah data siswa. Laptop sering hang, koneksi internet sekolah putus nyambung, tapi ia bertahan. Pukul 4 sore, ia baru berkemas pulang. Sore itu, langit semuka mulai redup. Saat Ari tiba di kios keluarganya di pasar, ia mengganti bajunya lalu ikut membantu melayani pembeli. Ibunya melihat dengan tatapan bangga meski lelah. "Gak capek, Ri?" tanya ibunya sambil menyusun telur. "Capek," jawab Ari sambil tersenyum. "Tapi senang, banyak hal baru yang Ari pelajari hari ini." Malam itu, setelah kios tutup, Ari membuka laptop pinjaman dari sepupunya dan mulai mencari artikel tentang dapodik, operator sekolah, dan sistem pendidikan. Ia menulis lagi di buku kecilnya. Operator sekolah itu mungkin tidak terlihat, tapi menjadi tulang punggung data sistem. Di balik meja kecil ini, masa depan pendidikan anak-anak dimulai. Ari menutup bukunya dan berdoa sebelum tidur. Dalam diam, ia tahu bahwa hidupnya baru saja berubah. Bukan karena gaji besar atau fasilitas mewah, tapi karena ia merasa punya arah. Dan mungkin mimpi itu yang sejak lama hanya menjadi bayangan samar,
kini mulai tampak sedikit lebih jelas. Dari meja operator ke meja kuliah. Hari-hari pertama Ari sebagai operator sekolah di SDN 06 Seimuka berjalan lambat tapi penuh warna. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas. Datang pukul 7 pagi, mengecek email sekolah, mencocokkan data siswa, membuat laporan bulanan, dan membantu guru-guru yang kesulitan membuka akun e-learning. Kadang-kadang ia harus bolak-balik ke kantor dinas di kota karena masalah verifikasi data yang tak bisa diselesaikan dari desa. Satu hal yang Ari sadari, menjadi operator sekolah bukan sekedar bekerja di depan komputer. Ia belajar tentang tanggung jawab, kepercayaan, dan peran pentingnya dalam menjaga roda administrasi sekolah tetap berputar. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Kuliah. Impian yang sempat ia kubur setelah lulus SMA karena tak sanggup membayar biaya. Dulu ia pasrah, mengira sekolah sampai SMA sudah cukup. Tapi sekarang, saat melihat betapa pentingnya pemahaman teknologi dan administrasi pendidikan, keinginan itu muncul kembali dengan kuat. Sore itu, setelah pulang kerja dan membantu di kios, Ari duduk di beranda rumah sambil membuka ponselnya. Ia mencari informasi tentang kuliah malam, khususnya jurusan yang relevan dengan pekerjaan. Jurusan teknik informatika menarik perhatiannya. Ia membayangkan betapa bergunanya ilmu itu untuk pekerjaan sekarang. Malam itu, ia memberanikan diri bicara pada kedua orang tuanya saat makan malam. Bu, Pak, Ari pengen kuliah lagi. Suasana meja makan seketika hening. Ayah Ari yang baru saja pulang dari pasar meletakkan sendoknya perlahan. Kuliah? Tanyanya pelan. Iya, kuliah malam, Pak. Ari bisa tetap kerja di sekolah. Pagi bantu toko di sekolah pagi, bantu toko sore, lalu kuliah malamnya. Ibunya tampak khawatir. Tapi Ri, biayanya bagaimana? Sekarang saja penghasilan kita pas-pasan. Ari menunduk. Ia tahu ini berat, tapi ia sudah memikirkannya. Ari nabung dari gaji sekolah. Bu, gajinya memang kecil, tapi bisa cukup buat daftar dan bayar semester awal. Ari juga bisa cari kerja sampingan, ketik tugas orang, atau bantu warung tetangga malam hari. Ayahnya menatap anak lelaki satu-satunya itu. Di matanya terlihat kebanggaan dan juga kekhawatiran. Kalau kamu yakin, kami ridho. Tapi jangan sampai kesehatanmu rusak. Kami memang gak bisa bantu banyak, tapi doa kami selalu buat kamu. Mendengar itu, Ari hampir menitikkan air mata. Ia mengangguk pelan. Ari janji
gak akan sia-siakan kesempatan ini. Setiap hari ada tantangan baru. Jam dinding ruang TU SDN 06 Semuka menunjukkan pukul 07.05 pagi. Matahari masih berat, kantuk belum sepenuhnya hilang. Tapi tangannya sudah terbiasa membuka laptop tua sekolah dan memeriksa data dapodik. Ia baru tidur sekitar pukul 01.30 dini hari tadi. Tugas makalah harus dikumpulkan sebelum pukul 8 pagi lewat sistem e-learning kampus. Belum lagi pekerjaan tambahan malam tadi, mengetik laporan kegiatan kelas 6 yang diminta salah satu guru. Masih ngantuk, Ri? Sapa Bu Lilis, guru kelas 2 yang lewat membawa tumpukan buku absen. Ari tersenyum. Sedikit, Bu, tapi tetap semangat. Minum teh dulu, ini saya buatkan, ujarnya sambil menyerahkan gelas plastik berisi teh hangat. Ari merasa bersyukur di sekolah ini, meski fasilitas terbatas dan gaji tak seberapa. Lingkungannya terasa hangat. Para guru memperlakukannya bukan sekedar sebagai pegawai bantu, tapi rekan kerja yang setara. Rutinitas Ari kini semakin padat dan nyaris tanpa jeda. Jam 05.30 bangun pagi, bantu orang tuanya di kios menyiapkan dagangan. Jam 6.30 berangkat ke sekolah. Jam 7 sampai jam 1 bekerja di SDN 06 Semuka sebagai operator sekolah. Jam 1 sampai jam 3.30 bantu di kios keluarga, kadang sambil makan siang. Jam 4 berangkat ke kota naik angkot, lanjut ojek. Jam 18.30 sampai 21.30 kuliah malam. Jam 22.30 sampai jam 1 malam nugas, kadang lanjut bantu ketik laporan atau rekap nilai. Ari hidup dalam siklus seperti itu hampir setiap hari, dengan akhir pekan diisi rapat dinas, kegiatan sekolah, atau jadwal kuliah tambahan. Tak jarang tubuhnya mulai memberi sinyal lelah, migrain, pegal otot, mata perih karena terlalu lama menatap layar. Namun bagi Ari, berhenti bukanlah pilihan. Ia bukan hanya membawa mimpinya sendiri, tapi juga harapan kedua orang tuanya. Ia ingin kelak bukan hanya duduk di balik meja operator, tapi menjadi seorang yang mampu memberi perubahan dalam dunia pendidikan di desanya. Suatu hari, SDN 06 mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan. Sekolah diminta mengisi data evaluasi diri sekolah atau EDSS daring dalam waktu 1 minggu. Data ini meliputi ratusan indikator, profil siswa, capaian pembelajaran, sarana prasarana, sampai rencana tindak lanjut.
Ini kerjaan banyak banget. Ari biasanya butuh waktu sebulan. Keluh Bu Sinta yang ikut membantu bagian administrasi. Ari menatap layar monitor yang sudah memunculkan laman EDS. Kita bisa bagi tugas, Bu. Saya susun kerangkanya dulu. Nanti guru isi bagian masing-masing. Malam itu, Ari pulang lebih lambat dari biasanya. Ia tidak sempat kuliah, duduk di ruang TU sendirian. Ia menyusun template Excel agar para guru bisa lebih mudah mengisi data. Lalu ia gabungkan ke sistem. Semuanya dilakukan tanpa mengeluh. Hanya ditemani senter kecil karena listrik sempat padam. Keesokan harinya, kepala sekolah memuji inisiatif Ari. Kamu punya pola pikir pemecah masalah, Ri. Saya senang. Tapi di balik pujian itu, Ari tahu ada hal yang harus dikorbankan. Waktu kuliah yang terlewat, tugas-tugas yang menumpuk, dan rasa letih yang tak sempat dipulihkan. Di kampus, Ari juga mulai dikenal sebagai mahasiswa yang aktif tapi sering datang terlambat. Beberapa dosen memahami keadaannya, tapi ada juga yang tak peduli. Saudara Ari, Anda pikir kelas ini fleksibel? Setiap minggu terlambat, kalau tidak serius, lebih baik cuti saja, tegur salah satu dosen di depan kelas. Ari hanya menunduk. Ia tidak marah. Ia tahu orang-orang tidak selalu tahu perjuangan yang sedang dijalani seseorang. Namun, kejadian itu sempat membuatnya berpikir, apakah kuliah ini terlalu dipaksakan? Malam itu, ia curhat lewat telepon kepada sepupunya di Medan. Satu-satunya tempat ia bisa leluasa bercerita. Kalau aku menyerah sekarang, berarti aku cuma balik ke titik awal. Tapi kalau aku terus, aku juga takut jatuh, ucap Ari lirih. Sepupunya menjawab, jalanmu memang curam, Pri. Tapi kamu sudah setengah jalan. Orang lain mungkin punya tangga. Kamu cuma punya batu kecil buat pijakan. Tapi batu itu tetap bisa kamu panjat. Kalimat itu menancap dalam. Malam itu juga, Ari menulis di catatan kecilnya. Setiap hari ada tantangan baru, tapi setiap hari juga aku harus lebih kuat dari kemarin. Beberapa minggu kemudian, Ari mengikuti pelatihan operator dapodik tingkat kecamatan. Ia satu-satunya peserta yang masih kuliah. Ketika sesi tanya jawab, Ari beberapa kali menyampaikan solusi tentang sinkronisasi dan error yang umum terjadi. Peserta lain, termasuk yang sudah puluhan tahun bekerja, terlihat terkesan. Setelah pelatihan, salah satu peserta menghampirinya. Kamu kerja di mana, Dek? SDN 06 Simuka, Pak. Hebat. Saya baru tahu ada operator muda secerdas kamu. Terus semangat ya. Bagi Ari,
itu bukan penghargaan besar, tapi cukup untuk menyiram semangatnya yang mulai layu. Satu persatu tantangan itu datang silih berganti, dan satu persatu pula Ari belajar untuk menanganinya. Ia mulai menyusun sistem kerja lebih efisien, menggunakan template otomatis, membuat tutorial mini untuk guru-guru, bahkan mengajar beberapa siswa yang ingin belajar komputer. Ari tak sekedar bertahan, ia berkembang. Suatu sore, saat ia sedang menunggu angkot pulang kuliah, dosennya yang dulu pernah menegurnya menghampirinya. "Ari, saya minta maaf soal waktu itu. Saya baru tahu situasimu. Saya lihat kamu memang serius dan cerdas." Ari hanya tersenyum. "Gak apa-apa, Pak. Saya anggap itu motivasi." Dosen itu menepuk bahunya. "Kalau kamu konsisten, kamu bisa lebih dari sekedar operator. Kamu bisa jadi kepala TU, pengelola sistem pendidikan, bahkan dosen." Angkot datang. Ari masuk ke dalam dan duduk di pojok. Di balik kaca yang mulai berkabut, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Lelah tapi tak menyerah. Terlatih tapi tetap tertatih tapi tetap melangkah. Ketika semuanya terasa berat, tahun ketiga Ari menjalani peran ganda sebagai operator sekolah dan mahasiswa malam menjadi tahun yang paling melelahkan. Seperti sedang berjalan di atas tali, rapuh. Setiap hari terasa seperti ujian keseimbangan antara mimpi, tanggung jawab, dan kenyataan hidup yang tak selalu ramah. Musim hujan mulai datang. Jalanan desa berubah menjadi kubangan lumpur. Angkot sering tak beroperasi, dan sinyal internet makin tidak stabil. Beberapa kali, Ari harus berjalan kaki dari sekolah ke rumah karena kendaraan umum enggan masuk ke Seimuka. Seringkali dengan kaki basah, buku basah, bahkan tugas kuliah yang harus diketik ulang karena lembarannya rusak terkena hujan. Tapi musim yang paling berat bukanlah musim hujan, melainkan musim ujian hidup yang datang bertubi-tubi. Semua dimulai dari masalah kecil. Data siswa SDN 06 yang baru diinput ke sistem Dapodik hilang saat proses sinkronisasi. Ari sudah mengerjakannya selama berhari-hari, mencocokkan satu persatu nama siswa, NISN, dan data orang tua. Saat ia klik tombol sinkron, sistem error dan datanya tidak tersimpan. Esokan harinya, Ari dipanggil kepala sekolah. "Ari, kenapa data kita belum masuk ke server pusat? Dinas sudah mengingatkan 3 kali." Ari menjelaskan dengan tenang tapi gelisah. Ia sudah mencoba sinkronisasi 5 kali. Komputer sekolah terlalu tua, sinyal lemah, dan data besar terlalu berat diproses sekaligus. "Kamu bisa ke warnet saja, pakai laptop pribadi, asal data sekolah aman," kata Pak Syahrul.
Kalau tidak, kita bisa kena sanksi. Ari mengangguk, tapi ia tak punya laptop sendiri. Ia masih memakai laptop pinjaman dari sepupu, dan itu pun sudah mulai rusak keyboardnya. Malam harinya, ia nekat ke kota mencari warnet 24 jam. Di sana ia duduk dari jam 9 malam sampai lewat setengah malam. Ia membawa flash disk, membuka file Excel, login ke sistem dapodik, dan mencoba sinkronisasi dari jaringan warnet. Tapi jaringan tetap lambat. Ari tertidur di kursi warnet karena kelelahan. Paginya, ia langsung ke sekolah tanpa tidur. Matanya merah, wajahnya pucat, tapi ia tersenyum ketika berhasil menunjukkan dashboard sinkronisasi yang sudah selesai kepada kepala sekolah. Alhamdulillah beres, katanya singkat. Namun belum habis rasa lega itu, datang masalah baru. 2 minggu kemudian, ayah Ari jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan demam biasa, tapi tubuhnya lemas dan berat berdiri. Pemeriksaan di puskesmas menyatakan ayahnya kena infeksi paru-paru. Ia butuh istirahat total dan pengobatan rutin. Kios sembako keluarga harus tutup beberapa hari. Ibu Ari bingung, Ari pun ikut panik. Ibu bisa jaga sebentar, tapi ibu juga sudah sering pegal kalau berdiri lama, kata ibunya. Ari tak punya pilihan. Di sela-sela pekerjaannya sebagai operator dan jadwal kuliah, ia menyempatkan diri membuka kios, melayani pelanggan, dan mengecek stok, dan mencatat utang piutang pelanggan tetap. Karena sibuk, beberapa kali ia telat mengumpulkan tugas kuliah. Beberapa dosen memahami, tapi ada juga yang mencoret nilainya. Malam-malam Ari jalani dengan gelisah. Kadang ia menangis diam-diam di atas sajadah, bertanya dalam hati, apakah aku sedang melawan takdir? Apakah ini isyarat bahwa aku harus menyerah? Di saat mentalnya mulai goyah, laptop pinjaman satu-satunya rusak total. Layarnya mati total, harddisknya berderak aneh. Tugas kuliah yang belum sempat diunggah ikut hilang. Ari terduduk di ruang TU sore itu, hanya menatap layar kosong dan lampu indikator yang tak menyala. Laptop saya rusak, Bu, katanya lirih ke Bu Sinta. Guru TU itu menatap Ari iba. Kamu punya tabungan? Sudah habis untuk obat Bapak. Hari itu, Ari pulang lebih cepat di rumah. Ia hanya diam, tidak kuliah, tidak ke kios. Ia hanya tidur di atas tikar, memeluk tas ranselnya yang sudah mulai robek. Keesokan harinya, sebuah kejutan datang. Pagi-pagi, beberapa guru datang ke ruang TU dan memanggil Ari. Bu Lilis meletakkan sebuah dus kecil di depan Ari. Saat dibuka, di dalamnya ada sebuah laptop second, tapi masih bagus. Di atasnya tempel stiker kecil bertuliskan, untuk Ari, dari kami yang percaya kamu akan jadi orang hebat.
Ari terpaku. Ini untuk saya. Bu Lilis mengangguk. Kami urunan. Kami tahu kamu butuh. Ini bukan hadiah. Ini investasi. Ari menahan air mata. Rasanya seperti pelampung dilemparkan saat ia tenggelam. Hari itu, ia kembali ke kampus. Duduk di baris tengah seperti biasa. Menyalakan laptop barunya dan mulai mengejar semua tugas yang tertinggal. Dalam hatinya ia berkata, kalau orang-orang ini percaya padaku, maka aku tak boleh lagi meragukan diriku sendiri. Beberapa bulan berikutnya, kondisi ayahnya mulai membaik. Kios kembali buka, walau belum seramai dulu. Ari tetap bantu di akhir pekan. Ia juga mulai menerima jasa ketik dan desain ringan untuk menambah uang saku. Di sekolah, Ari kembali jadi andalan. Ia bahkan membantu sekolah lain di kecamatan yang kesulitan input data sekolah. Kepala sekolah menyarankannya mengikuti pelatihan pengelola data pendidikan tingkat kabupaten. Kalau kamu bisa terus berkembang, saya yakin kamu akan jadi contoh buat banyak pemuda di desa ini, kata Pak Syahrul. Ari hanya menjawab dengan senyum kecil. Tapi senyum itu kini berbeda. Bukan lagi senyum gugup seperti hari pertama ia datang ke SDN 06, melainkan senyum orang yang telah melewati badai dan tetap berdiri. Suatu malam, saat langit hujan dan listrik padam, Ari menyalakan lilin kecil di kamarnya. Ia membuka buku catatannya yang sudah penuh coretan. Di halaman terakhir ia menulis, ada saat di mana semuanya terasa terlalu berat, tapi ternyata aku tidak sendirian. Selalu ada cahaya kecil, kadang dari orang-orang yang percaya padamu, kadang dari harapan yang kamu tanam sendiri. Aku belum sampai, tapi aku tahu aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Hari-hari berat, Ari mulai berubah arah. Seperti kabut yang perlahan-lahan menghilang setelah badai panjang. Semesta seperti mulai menunjukkan cahaya kecil di ujung perjalanan. Dan titik balik itu datang bukan dalam bentuk kejadian besar, melainkan dari hal-hal yang sederhana yang terus ia lakukan dengan konsisten. Semester ke-6 kuliah, Ari dimulai dengan lebih tenang. Ia sudah lebih terbiasa dengan pola hidupnya. Laptop barunya bekerja dengan baik, meskipun sudah bekas, dan kampus kini menjadi tempat yang tak lagi asing. Ia sudah mengenal ritme dosen, tugas kelompok, hingga seluk-beluk sistem administrasi kuliah. Di sekolah, Ari justru semakin dipercaya. Kepala sekolah memberi ruang lebih besar padanya untuk mengambil peran penting dalam sistem digitalisasi sekolah. SDN 06 Semuka yang dulu hanya mengandalkan dokumen kertas dan buku catatan, perlahan berubah menjadi sekolah berbasis teknologi sederhana. Ari membuatkan akun email untuk setiap guru. Ia mengajarkan cara menggunakan Google Drive untuk menyimpan file pelajaran dan dokumen sekolah. Ia mendesain sistem pengarsipan sederhana, membuat tabel keuangan berbasis Excel, dan bantu menyusun profil digitalisasi sekolah untuk laporan BOS. Ini luar biasa, Ri, kata Pak Syahrul saat melihat website sederhana buatan Ari. Saya bahkan tidak menyangka kamu bisa buat ini. Ari hanya tersenyum.
Saya belajar pelan-pelan, Pak, sambil nonton tutorial di malam hari. Kini guru-guru yang dulunya bingung membuka email mulai bertanya pada Ari bagaimana membuat video pembelajaran. Ia menjadi semacam mentor teknologi kecil-kecilan. Suatu hari, SDN 06 diminta menjadi sekolah percontohan untuk program digitalisasi sekolah dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Kepala dinas berkunjung langsung dan meninjau bagaimana sistem pelaporan digital dikelola. Siapa yang mengelola semua ini? Tanya kepala dinas ketika ditunjukkan sistem kerja sekolah. Pak Syarul tersenyum dan menunjukkan ke sudut ruangan. Itu Ari, operator kami. Ari berdiri gugup menyalami kepala dinas sambil mengucapkan selamat datang, Pak. Kepala dinas mengangguk. Puas? Kamu lulusan pendidikan? Belum, Pak. Masih kuliah malam semester 6. Kepala dinas terdiam sejenak, lalu menepuk bahunya. Kalau kamu lulus nanti, hubungi saya. Kita butuh orang seperti kamu di tim IT dinas. Ucapan itu bagaikan siraman air segar. Ari menunduk penuh syukur. Ia tak pernah mengejar jabatan atau penghargaan. Tapi pengakuan seperti itu membuat perjuangannya terasa diakui. Di kampus, Ari juga mulai dikenal. Ia bukan mahasiswa dengan IPK tertinggi, tapi ia selalu aktif berdiskusi, bertanya, mengaitkan teori dengan pengalaman di lapangan. Dosen-dosen senang dengan contoh-contoh yang ia berikan dari kesehariannya sebagai operator sekolah di pelosok. Suatu hari, dosen mata kuliah Bu Ratna memintanya maju ke depan kelas. Ari, coba jelaskan bagaimana kamu menangani pelaporan mutu sekolah secara real. Ari melangkah ke depan dengan tenang. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana tapi tajam tentang bagaimana sekolah harus menyusun data input, validasi dari guru hingga output laporan yang terstruktur. Ia menjelaskan tentang dinamika di lapangan, jaringan yang sering putus, perangkat terbatas, dan kesenjangan digital antar guru. Seluruh kelas mendengarkan, bahkan dosen ikut mencatat. Luar biasa, Ari, kata Bu Ratna. Kamu bukan cuma belajar teori, kamu sedang menjalani teori itu. Setelah kuliah selesai, beberapa teman menghampirinya, meminta saran soal tugas, bertanya tentang praktik lapangan, bahkan mengajaknya bentuk kelompok diskusi untuk skripsi. Ari mulai merasa ia bukan lagi si pemuda canggung dari desa. Ia sudah berkembang. Di rumah, ayahnya sudah jauh lebih sehat. Kios mulai ramai kembali. Ari tetap membantu di akhir pekan, tapi kini sering disuruh istirahat oleh ibunya. Capekmu udah cukup, Pri. Kami senang lihat kamu mulai dihargai, kata ibunya sambil menyeduh teh. Ari hanya membalas dengan senyum. Dalam hatinya, ia tahu semua ini adalah hasil doa kedua orang tuanya, dan ia tak ingin mengecewakan mereka. Suatu malam, Ari duduk di beranda, memandangi langit penuh bintang. Ia membuka kembali catatan kecil yang ia tulis sejak hari pertama bekerja. Di sana ada puluhan halaman, keluh kesah, target harian, ucapan terima kasih, kutipan inspirasi, hingga jadwal yang ditulis tangan. Di halaman terakhir ia menulis, titik balik itu tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia datang diam-diam melalui tangan orang-orang yang percaya padamu, dan usaha kecil yang terus kamu lakukan tanpa pemberi. Beberapa bulan kemudian,
Ari diundang sebagai pembicara tamu dalam pelatihan operator sekolah tingkat kecamatan. Ia berdiri depan puluhan operator senior, membawakan materi tentang optimalisasi peran operator sekolah dalam sistem pendidikan digital. Ari membuka sesi dengan kalimat, "Saya bukan ahli, saya hanya pernah merasakan bingung, takut, dan frustasi karena tidak tahu apa-apa. Tapi saya percaya, asal kita mau belajar dan bertahan, kita pasti akan sampai." Sesi ini berlangsung hangat. Ari menyampaikan materi dengan tenang, runtut. Ia menjawab pertanyaan dengan rendah hati, dan menutup pelatihan dengan satu kalimat. Operator sekolah bukan hanya tukang entry data. Kita adalah garda pertama dari sistem pendidikan yang terstruktur. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Di akhir sesi, Pak Khairul menghampirinya. "Kamu tahu, Ri, dulu saya ragu apakah kamu bisa. Tapi sekarang saya sadar kamu bukan hanya bisa. Kamu pantas jadi lebih dari sekedar operator." Ari tak mampu menjawab. Ia hanya tersenyum. Dalam dadanya ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia tak tahu apa yang menunggunya di depan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak berjalan sendirian. Ia berjalan bersama mimpi, keyakinan, dan orang-orang yang percaya padanya. Menatap langit dari kaca jendela operator. Langit pagi di semuka terlihat jernih. Burung-burung kecil terbang rendah di atas atap sekolah. Dan embun daun kelapa masih belum sepenuhnya menguap. Di ruang tata usaha SDN 06, Ari duduk di balik meja kecilnya, menatap layar komputer yang kini sudah tak asing lagi. Tangannya lincah mengedit laporan tahunan, sesekali mengecek dashboard Dapodik. Dan di sela-sela itu, ia mencatat sesuatu di buku agendanya. Di pojok ruangan, sebuah foto kecil berdiri tegak. Foto Ari mengenakan toga wisuda, tersenyum lebar, dikelilingi ayah dan ibu yang menatapnya penuh bangga. Foto itu diambil seminggu sebelumnya, saat Ari resmi menyelesaikan kuliahnya di jurusan teknik informatika. Setelah 4 tahun penuh perjuangan, akhirnya ia sampai juga. Hari wisuda itu tak akan pernah Ari lupakan. Ia mengenakan jas pinjaman, sepatu hitam satu-satunya yang ia semir sendiri malam sebelumnya, dan dasi kecil yang dibeli dari sisa honor mengetik laporan. Di atas panggung, ia berdiri tegak saat namanya dipanggil. Ari Ardian, Eskom, mahasiswa kelas karyawan, Fakultas Teknik. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Di antara kerumunan, mata Ari langsung menangkap sosok ayahnya yang berdiri sambil menopang tubuh dengan tongkat, dan ibunya yang tak bisa menahan air mata. Mereka bukan orang tua berpendidikan tinggi, tapi merekalah guru kehidupan sejati bagi saya. Setelah menerima ijazah, Ari diminta memberikan pidato mewakili mahasiswa kelas malam. Ia berdiri di mimbar, menatap para hadirin, dan mulai dengan suara tenang. "Saya bukan siapa-siapa, hanya anak dari pedagang sembako kecil di pelosok Batu Bara yang pernah hampir menyerah karena tak punya biaya kuliah.
hampir gagal karena laptop rusak, dan hampir berhenti karena keluarga jatuh sakit. Tapi saya belajar satu hal, bahwa langkah kecil yang terus diulang dengan konsisten akan membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Saya bukan mahasiswa terbaik, tapi saya belajar dengan sepenuh hati. Dan saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada orang-orang yang percaya bahwa saya layak untuk diperjuangkan. Tepuk tangan bergemuruh, beberapa dosen berdiri. Ari tak bisa menahan air mata saat turun dari panggung. Hari itu bukan hanya hari wisuda. Hari itu adalah hari di mana seluruh perjuangan disahkan oleh waktu. Kini Ari kembali duduk di ruang kecilnya di sekolah. Ia belum pindah kerja, belum menjadi pejabat pendidikan, dan belum melamar ke tempat lain. Ia memilih tetap tinggal di SDN 06 Semuka. Kenapa nggak daftar ke dinas, Ri? Tanya Pak Syarul suatu hari. Ari tersenyum. Karena saya belum selesai di sini, Pak. Ia tahu masih banyak hal yang bisa ia bangun di sekolah ini. Bukan hanya sistem, tapi semangat. Ia mulai merancang pelatihan teknologi dasar untuk guru-guru SD sekecamatan. Ia membuka kelas komputer di setiap pagi Sabtu untuk siswa kelas 5 dan 6 yang ingin belajar mengetik dan membuat presentasi. Ia membuatkan sistem absensi berbasis QR sederhana dan mengajak operator sekolah lain membentuk forum belajar bersama. Ia tahu mungkin langkah-langkah itu kecil, tapi ia juga tahu langkah kecil itu bisa membuka pintu yang besar bagi orang lain. Suatu sore, hujan turun perlahan. Di balik jendela ruang TU, Ari menatap langit yang kelabu tapi tenang. Ia membuka catatan kecilnya yang kini sudah hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis, "Hari ini, aku tidak lagi bertanya apakah aku mampu hari ini. Aku hanya ingin terus memberi. Karena aku pernah tahu rasanya berjalan dalam gelap, maka aku ingin menjadi cahaya kecil untuk orang lain." Beberapa bulan setelah wisuda, Ari diundang menjadi narasumber di seminar pendidikan digital tingkat kabupaten. Ia membawakan materi tentang transformasi digital di sekolah dasar pinggiran. Banyak yang terkejut bahwa narasumber muda itu berasal dari desa kecil dan hanya lulusan perguruan tinggi swasta. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kejelasan gagasan, kedalaman pengalaman, dan kerendahan hatinya. Apa motivasi terbesar Anda tetap bekerja di sekolah pelosok seperti SDN 06 Semuka? Tanya salah satu peserta seminar. Ari menjawab tenang, karena di sana saya dibentuk dan saya ingin membentuk kembali. Kini, Ari tak lagi hanya operator. Ia adalah pembelajar seumur hidup, penggerak kecil dalam sistem pendidikan desa, dan panutan baru bagi anak-anak muda di kampungnya. Beberapa siswa sering mampir ke ruang TU hanya untuk sekedar bertanya, "Pak Ari, kalau mau kuliah tapi nggak punya uang, gimana caranya?" Ari akan duduk, membuka laptop, dan berkata, "Kita cari jalan sama-sama ya." Suatu hari, anak kelas 6 bernama Rehan datang membawa gambar yang ia warnai. "Pak Ari," katanya, malu-malu, "gambar Bapak." Ari membuka kertas itu. Di sana tergambar sosok lelaki dengan laptop di depan, senyum lebar, dan tulisan di atasnya, "Ini pahlawanku, Pak Ari, operator sekolah yang pintar dan baik hati." Ari tak bisa berkata-kata apa-apa. Ia hanya menatap gambar itu lama. Langit di luar mendung, tapi hatinya terang.
Kenangan yang tersisa. Ari duduk di balik meja TU SDN 06 Semuka. Meja yang telah menemaninya sejak awal langkah kecil itu dimulai. Di samping laptopnya berdiri foto kecil saat ia wisuda bersama kedua orang tuanya. Senyum mereka tak pernah lepas dari ingatan Ari, simbol dari sebuah perjuangan yang kini telah membuahkan hasil. Beberapa hari sebelumnya, Ari menerima kabar bahwa ia lulus seleksi kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten. Posisi baru, Koordinator Data dan Teknologi Pendidikan. Gaji lebih baik, tanggung jawab lebih besar. Tapi juga berarti ia harus meninggalkan sekolah ini. Pagi itu setelah upacara ulang tahun sekolah, Ari menghadap kepala sekolah. "Pak, saya dapat panggilan dari dinas." Pak Syarul terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kamu sudah terlalu besar untuk ruangan ini, Ri. Tapi kami selalu bangga padamu." Hari terakhir Ari di sekolah berlangsung sederhana. Ia tak ingin perpisahan besar-besaran. Ia hanya ingin meninggalkan semuanya dalam keadaan tertata. Ia menyiapkan akun, file panduan, dan menyerahkan semuanya ke guru yang akan menggantikannya. Sebelum pergi, Bu Lilis memberinya sebuah kotak kecil. Isinya pena logam bertuliskan, "Untuk Ari Ardian dari SDN 06 Semuka, rumah pertamamu." Ari menatap tulisan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, Ari resmi bekerja di kantor Dinas Pendidikan. Ia duduk di ruangan rapi, ber-AC, dan terlibat dalam pengembangan sistem pendidikan digital sekabupaten. Namun, saat orang bertanya, "Kamu dulu kerja di mana?" ia selalu menjawab bangga, "Saya dulu operator sekolah desa di SDN 06 Semuka." Dan setiap kali ia pulang kampung, ia sempatkan mampir duduk sejenak di ruang TU yang kini sedikit lebih rapi, menatap keluar jendela tempat ia dulu sering merenung. Di sana ia menemukan kembali dirinya. Di malam yang tenang, Ari membuka kembali buku catatan kecil yang dulu menemaninya melewati semua badai. Di halaman terakhir ia menulis, "Langkah kecil dari balik meja operator telah membawaku ke tempat yang jauh. Tapi yang paling ku ingat bukan sampai di mana, melainkan siapa saja yang membantuku berdiri." Langkah baru. Beberapa bulan sejak resmi bekerja di dinas, Ari kini lebih sibuk dari sebelumnya. Ia terlibat dalam program
digitalisasi sekolah sekabupaten. Setiap minggu, ia berkeliling ke sekolah-sekolah pelosok, memberikan pelatihan pada para operator dan guru. Saat melihat operator muda yang canggung duduk di depan komputer tua, Ari seperti melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Satu hari, ia kembali ke SDN 06 Semuka. Kali ini bukan sebagai staf, tapi sebagai narasumber pelatihan. Anak-anak menyapanya. Guru-guru tersenyum bangga. Di ruang TU, kini sudah dilengkapi komputer baru dan printer laser. Ari tersenyum. Setelah pelatihan selesai, ia duduk sebentar di bangku taman kecil sekolah. Dari sana ia melihat langit yang dulu sering ia pandangi dari balik jendela TU. Ia membuka ponselnya dan menulis di catatan. Kadang kita tak sadar langkah-langkah kecil yang kita buat hari ini bisa menjadi jalan besar bagi orang lain esok. Aku bukan lagi operator sekolah, tapi semangat itu tak akan pernah hilang. Ari bangkit dari bangku dan melangkah pergi dengan tenang, menatap mantap dan tanpa menoleh ke belakang. Tapi di dalam hatinya ia tahu rumah pertamanya akan selalu tinggal di sana, di antara tumpukan berkas, papan absensi, dan anak-anak kecil yang memanggilnya Bapak Hari.